Ya, lanjut nomor 15 ya. Ini yang terakhir. Ini dikasih tahu ada segi 5 ABCED gitu ya. Terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC gitu ya. Ada dua segitiga siku-siku ABC, ini A, B, C, dan ada juga segitiga siku-siku BAD gitu ya. Jelas ya? Dengan AB-nya 6. Jadi udah dikasih tahu AB-nya itu 6. Jelas ya? Jadi AB-nya 6. Oke. Nah, kamu dikasih tahu bahwa sisi AC dan BD, ini AC dan BD berpotongan di E. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jarak E ke AB? Jarak E ke AB itu berapa? Nah, yang namanya jarak kan harus tegak lurus ya. Makanya ini dari dari E ini tak tarik tegak lurus ke AB. Nah, tegak lurusnya di F ya. Makanya tak kasih nama EF. Berarti sama aja kita disuruh nyari EF, ya kan? Nah, kamu masih ingat kan rumusnya? Kalau kita mau nyari EF, ini nyari EF, itu kita bisa pakai rumus ini. AD dikali BC dibagi AD tambah BC, kayak gitu. Ini rumusnya sebenarnya dari perbandingan aja, kesebangunan. Jadi EF itu sama dengan AD dikali BC, gitu ya. Dibagi AD tambah BC, gitu ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat. Kalau pernyataan 1, oke, pernyataan 1. Kalau pernyataan 1 itu kan dikasih tahu BD-nya 10, ya kan? Padahal BD itu kan garis apa? Yang miring atau sisi miring, gitu kan? Sisi miring dari segitiga BAD. Jelas ya? Jadi ini ada segitiga BAD. Ini segitiga BAD. Siku-siku di A. Ini siku-siku di A. Nah, ini B, ini D gitu ya. Jadi BD-nya 10, AB-nya 6. Nah, kira-kira kalau udah ketemu ini miringnya 10, ininya 6, bisa nggak nyari AD-nya? Bisa ya? Nah, bisa nyari AD-nya nanti ketemu. Ya kan? Pakai Pitagoras. Cuma masalahnya gini, kita kan mau nyari EF nih. Butuhnya AD kali BC. Berarti butuh BC kan? Makanya kita butuh BC. Sedangkan yang di sini kalau cuma dikasih tahu apa namanya nomor 1 BD-nya 10 kan cuma dapat AD, BC-nya kan nggak ada, ya kan? Oh, berarti kalau dari nomor 1 doang berarti ini belum bisa menjawab atau belum cukup untuk menjawab, gitu ya. Itu yang nomor 1. Sekarang kita coba yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 mirip kayak nomor 1 barusan, dikasih tahu AC-nya 18. Oke, sebentar. AC-nya 18 nih. Jadi di sini AC-nya 18 ya. Oke, tak gambarin dulu segitiganya ini. Nah, ini AC-nya 18. Nah, kalau AC-nya 18 dan dia siku-siku di B gitu kan, berarti kita udah tahu AB-nya 6 gitu ya. Kira-kira bisa nggak nyari BC-nya? Oh, ya bisa kan? Iya kan? Pakai Pitagoras kayak tadi. BC ketemu gitu ya. Nanti kalau pakai Pitagoras, BC-nya ketemu ya. Sama kayak tadi yang pas di nomor 1 tadi. Kalau udah ketemu BD sama AB tadi, yang ini AD-nya udah ketemu kan. AD bisa dicari pakai Pitagoras. Gitu ya, bisa ya. Nah, berarti nanti BC-nya ketemu. Masalahnya adalah kalau misalkan cuma BC doang, AD-nya nggak ada, kan ya nggak bisa toh nyari EF toh. Paham ya sampai sini ya? Nah, berarti satu saja nggak bisa, satu saja nggak cukup, dua saja juga tidak cukup. Ini kalau dua saja tidak cukup, gitu ya? Paham ya? Oke, sekarang kalau nggak bisa satu, nggak bisa dua, coba kita coba dua-duanya. Kalau dua-duanya kita coba, oke ya, 1 dan 2 ya. 1 dan 2 kita coba. Berarti kan nanti ketemu nih AD-nya yang dari 1. Terus yang dari 2 BD-nya ketemu. Sorry, bukan BD ya. BC maksudnya. BC-nya ketemu gitu kan. Nah, berarti kalau udah ada AD, udah ada BC, padahal rumusnya kayak gini, bisa nggak jawab pertanyaan? Bisa dong, ya kan? Berarti nanti ini bisa menjawab pertanyaan. Nah, gitu. Jadi ini kalau 1 dan 2 dipakai bersama-sama, ini baru bisa menjawab pertanyaan. Nah, kayak gitu. Gitu ya, jelas ya. Jadi nanti berarti jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Gitu ya. Jelas ya.